kabarnya hari ini? Kalau biasanya ditanya gimana kabarnya hari ini, apa jawabnya? Luar biasa, fantastis, yes, 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 gitu kan? Oke, abang tanya ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kali ini kita ibadahnya online dulu ya. Nah, kenapa? Karena kita dapat larangan dari pemerintah untuk kumpul-kumpul. Jadi, karena virus corona itu kita nggak boleh lagi di gereja untuk beberapa waktu. Nah, untuk itu mari kita doakan supaya para dokter, para medis, relawan-relawan yang ada supaya cepat menyelesaikan virus corona ini. Oh iya adik-adik, hari ini ada yang tahu nggak ini hari apa? Ayo, hari apa? Iya, hari ini adalah hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu kita berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Yesus Disalibkan. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu lagunya dan yang udah tahu lagunya, mari kita nyanyikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Nah, adik-adik, kita kan sudah selesai bernyanyi. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa dulu ya. Oke, adik-adik, mari ambil sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, jangan ngintip ya. Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kepada Bapa bahwa segala berkat kasih karunia yang melimpah telah Kau berikan kepada kami hingga sampai pada hari ini. Bapak yang baik, Kau tahu Bapak, saat ini kami sedang beribadah Bapak, yang dimana kami beribadah dilangsungkan dengan secara online. Ya Bapak, Kau tahu keadaannya kami beribadah online ini karena ada penyakit ya Bapak yang mau menyerang kami, yaitu virus corona Bapak. Bapak, Kau berkati kiranya pemerintah, para medis, para relawan yang bekerja untuk menyelesaikan virus ini dengan cepat Bapak, agar kami bisa kembali berkumpul bersama adik-adik kami sekolah minggu di gereja Bapak. Bapak baik, saat ini juga kami sedang memperingati hari kematian ini Bapak. Biarlah kiranya dengan hari kematian ini kami Bapak semakin bersuka cita karena dosa kami dihapuskan. Biarlah kiranya kami melakukan kebaikan yang lebih dalam lagi dan semakin mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Terima kasih buat segalanya Bapak. Berkati juga kami yang mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Bapak Kau tenangkan hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk segalanya Bapak. Hapuskanlah terlebih dahulu sudah pelanggaran yang kami perbuat kepadamu, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, abang bawa apa ini? Alkitab kan? Nah, abang tunggu adik-adik untuk mengambil Alkitabnya ya. Bila begitu, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah, oke. Kita buka Alkitabnya sekarang dari Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang
ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa Abang bawa salib ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Salib ini buat apa? Salib ini Abang bawa karena hari ini adalah hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, Abang ada sedikit video mau kita tonton. Nah, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya
Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Adik-adik, kita sudah menontonkan video tadi penyaliban Yesus. Kali ini adik-adik, ada yang tahu nggak apa saja yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib? Nah, untuk itu, mari kita simak video berikut ini.
Yesus yang kelima sampai yang ketujuh ya. Yang kelima, perkataan yang kelima adalah aku haus. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kan? Artinya aku haus bukan berarti Tuhan Yesus haus sebenarnya ya. Gitu. Arti yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus mengatakan aku haus itu adalah manusia yang nggak ada habis-habisnya atau puas-puasnya terhadap apa yang ia lakukan kalau dia jauh daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, kalau kita jauh daripada Tuhan Yesus, kita akan merasa haus, kekeringan, dehidrasi, begitu. Untuk itu, jangan sampai kita pernah jauh dari Tuhan Yesus ya. Yang keenam, apa tadi yang keenam yang dikatakan Tuhan Yesus? Ayo apa? Iya, tepat sekali. Sudah selesai. Jadi artinya adalah Tuhan Yesus telah selesai melakukan tugasnya atau misinya di dunia ini, yaitu dia tetap taat dan setia kepada perintah Allah, dan dia juga mencintai kita dan mengasihi kita dengan menghapus segala dosa-dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, ayo ada yang tahu nggak? Ayo semuanya, ada yang tahu nggak? Nah, yang ketujuh adalah ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu yang dibilang Tuhan Yesus. Artinya adalah semua yang berawal dari Allah akan kembali kepada Allah juga. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus dari yang kelima sampai yang ketujuh. Lalu sekarang abang mau nanya nih, apa arti kematian Tuhan Yesus bagi diri kita? Ayo, oke, abang jelaskan ya. Yang pertama itu artinya adalah kematian Tuhan Yesus Kristus membuat hubungan kita dengan Allah diperbaharui dengan dia menunjukkan saat dia mati tabir suci terbelah menjadi dua bagian. Jadi dosa kita manusia dihapuskan oleh darah Yesus Kristus. Nah, yang kedua adalah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus rajin berdoa dan beribadah kepadanya. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa untuk selalu melakukan ketiga hal ini ya. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita bernyanyi Big or Small sampai bangkit berdiri. Bersama Tuhan aku
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu tadi. Berkatilah kami anak-anak-Mu agar kami untuk mau selalu bersyukur kepadamu, berdoa dan rajin beribadah kepadamu. Berkati kami Bapa, anak-anak-Mu melalui tingkah laku kami dan pikiran kami. Terima kasih buat segalanya Bapa yang baik. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya adik-adik. Jangan lupa tanggal 12 April 2020. Selamat Hari Jumat Agung.